Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, mudah-mudahan bosku sehat-sehat selalu di sana bersama keluarga ya. Kali ini saya ingin membahas gimana sih cara membuat minyak botol yang ada di pedagang-pedagang mie ayam jual, ada di setelingnya, di gerobaknya ya. Kita akan bahas tuntas. Resepnya sangat simpel dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Ada tombol subscribe, ada tombol merah, bosku klik aja ya, bisa mengikuti perkembangan channel Andi Benok channel ini ya. Pasar Impres Indrapura Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Istri saya orang sini, jadi saya usahanya nih dekat-dekat sini juga ya. Kita mau cari-cari bahan-bahan yang sayur mayur atau bahan-bahan yang kita perlukan nanti untuk buat minyak ayam, itu harus yang terbaik tentunya ya, agar kualitasnya pun baik gitu. Saya kurang suka tuh cari-cari barang-barang yang nomor 2 ya. Bukan berarti saya tidak pingin gitu, cuman untuk pelanggan itu harus nomor 1. Kalau dikasih bahan nomor 1 rasanya enak, tentu mereka akan puas dan datang lagi ya. Agar warung kita tuh ramai ya, pertama rasa itu harus ditekankan ya. Yang kedua kebersihan, pelayanan, kenyamanan warung kita, tampilan warung ya. Dan juga jangan lupa kita berzakat mal 2,5% setiap hari. Kalau saya tiap hari, kalau tiap bulan saya berat mungkin ya, 25% dikeluarkan dari pendapatan kita, agar hasil yang didapat itu berkah gitu, berkah. Jadi Allah sangat suka orang berzakat mal. Jangan lupa ya, penghasilannya tiap malam 2,5%. Mudah-mudahan usaha kita laris manis. Ini dia bawangnya, bawang putih kilo, bawang merah 8 onnya. Diusahakan gilingnya itu kasar aja. Misalnya di rumah mau pakai blender juga bisa, cuman kalau blender kan pakai ada mengandung air. Kalau ini airnya nggak ada. Bagusnya sih tinggal pilih aja yang mana menurut kita baik. Oke, ini deh ya. Dia tidak terlalu halus dan juga tidak terlalu kasar. Ini juga bisa dikatakan agak kasar ya. Nah, ini dia nih bentuknya. Dia dibuat kasar-kasar aja gilingnya. Ini dibuat kasar, itu dia cepat kering. Hasilnya pun bagus. Oke bosku, ini dia ya, bawang merahnya 8 on, bawang putihnya 1 kilo. Kita sudah giling tadi di pasar ya. Dan di sini saya pakai merica ya, merica bulat saya pakai ya, merica bulat. Itu saya blender dan ini hasilnya ya. Nanti di merica ini, kalau bawangnya sudah masak, nanti kasih mericanya itu sekitar 4 sendok makan saja. Ya bosku, kita pakai minyak di sini 5 kilo ya. Nanti kita salin nih ke dalam penggorengan ya. Ya, kita tuangkan nih semuanya 5 kilo ya bosku. Ya. Ya bosku, ini minyaknya udah kita salin ya, 5 kilo. Lalu kita hidupkan kompor. Ya bosku, sekarang api sudah menyala. Ini minyaknya 5 kilo ya. Nah, kalau bisa usahakan apinya tuh minyak panas ya, agak besar sedikit. Jangan terlalu pelan, tapi jangan terlalu besar lah ya, sedang-sedang saja lah ya. Karena untuk menghasilkan bawangnya ini agar digoreng itu dia kuningnya itu merata semuanya.
Oh ya bosku, sebaiknya ada kulit-kulit ayam itu digoreng sekalian ya bosku, karena ini kulit ayamnya saya sudah habis. Saya buat tutorial untuk bosku dan permisa semuanya. Jadi ini saya buat yang baru lagi nih, padahal stok saya masih ada ya. Sebaiknya digunakan kulit-kulit ayam itu jangan dibuang, tapi digoreng sampai kering, sampai dia seperti kerupuk ya, udah mulai kuning-kuning, terus dia kering kulitnya itu, langsung aja diangkat bosku. Baru kita bisa masukkan ini bumbunya tadi ya ke dalam ya. Ya, bawangnya tadi kita masuk ke dalam. Kalau bisa apinya bosku jangan terlalu panas pas masukin bawang ini ke dalam ya bosku, karena takutnya kalau minyaknya panas nanti dia akan naik gitu, berbuih, bisa naik ke atas, dan takutnya kalau kita lalai panik bisa kebakaran bosku. Jadi usahakan minyak itu pas mau masukin bawang ini jangan terlalu panas ya bosku. Ya bosku, masukkan ini kunyit 1 sendok aja ya, kunyit giling 1 sendok. Loh, kok pakai kunyit gitu kan? Kunyit itu sebenarnya bagi saya agar warna minyaknya itu lebih menguning gitu ya. Karena saya udah banyak uji coba, kalau nggak pakai kunyit itu dia warnanya itu, warna minyaknya itu kurang cerah gitu, kurang menarik kalau saya. Tapi jangan terlalu over dan kebanyakan kunyit, takutnya dia jadi sepet-sepet rasanya ya. Jadi ngasihnya itu sedikit aja, supaya warna minyak ini jadi cantik jadi botol. Oke bosku, diaduk-aduk terus ya, jangan ditinggal-tinggal pergi, apalagi tinggal tidur ya, apalagi nih chat-chat online, main HP ya bosku. Fokus aja nih, ada anak gadis saya nih, bantu dia buat tutorial untuk bosku-boskunya, mudah-mudahan usahanya sukses. Diputar-putar terus ya bosku, jangan sampai dia usahakan bergerak gitu. Kayak membuat bawang goreng lah ya, kayak dia kuning, jadi dia merata semuanya. Nah, ada anak gadis CCTV itu bosku, nanti dikiranya ngapain apa-apa nanti di dapur ya. Di sini kita kok terpotong-potong, ada rahasia nih? Nggak ada rahasia bosku. Kalau bosku coba rasanya wanginya pasti sama ya, sama punya saya. Karena di sini kita memikirkan durasi juga, karena buatnya pun yang penggorengan ini lumayan sedikit lama ya, tunggu dia kuning itu. Dan nanti minyaknya ini itu bisa dibuat minyak botol, dan kalau saya buat pangsit minyaknya ini saya pakai gitu untuk buat meme, saya pakai dalam pembuatan semurnya. Jadi kenapa kok agak banyak gitu kan? Karena kalau kita minyaknya sedikit tentu tidak akan seimbang, nggak akan seimbang kalau kita buat mie ayam kita jual tahu minyak botolnya habis kan gitu kan. Jadi tujuannya minyak ini saya buat dengan porsi 5 kilo, jadi minyak botol itu tetap ada. Terus waktu proses memasakannya itu saya juga pakai minyak ini agar aromanya itu lebih wangi gitu kan. Jadi diusahakan bosku jangan sampai ketinggalan, dagingnya ada minyaknya habis kan gitu kan. Itu banyak kejadian, apalagi ada atau tutorial minyaknya dia buat semur ayam terus minyaknya diambil gitu. Nah, minyaknya sedikit itu pasti menurut saya sih ketinggalan ya, nggak akan terkejar tuh. Jadi prosesnya seperti ini, minyak selalu standby. Dan dalam pengolahan mie ayam nanti atau semur ayam itu gimana sih caranya, saksikan terus di tutorial saya. Jangan lupa bos di subscribe,
Jadi kita bisa terus ngikutin perkembangan. Kalau di subscribe itu kan berarti mengikuti ya, ngikutin channel saya atau channel-channel yang lainnya. Dan juga di sini kalau bisa bosku dikembangkan. Kalau cara saya begini, ada cara yang lain begitu, A, B. Kita gabungkan A, B, C itu kita kolaborasikan. Jadilah kita punya ciri khas tersendiri ya. Jadi di setiap channel teman-teman yang lain tuh bukan berarti nggak bagus, ada pasti sisi positifnya bosku. Diambil yang bagus, begini caranya, begitu kan. Nah, jadi kita bisa kolaborasikan. Nah, ini penampakannya sudah mulai agak kuning ya bosku. Ya, karena kalau digoreng kasar-kasar ini dia, kalau menurut saya ya, yang saya dapat dari pengalaman belajar sama orang-orang senior, orang yang hebat-hebat ya. Saya juga banyak terima kasih nih sama Mas Sugeng ya. Bola balik saya kok bobok nama Mas Sugeng supaya YouTube-nya naik, enggak. Kita jangan lupa berterima kasih kepada orang-orang yang telah menolong kita, mengangkat kita ya, ditolong, diulurkan tangan. Kita jangan pernah lupa sama orang yang telah membantu dan berjasa kepada kita ya. Kalau pemirsa suka di like, kalau enggak di look aja pun enggak apa-apa ya kan. Kalau bisa dibagikan itu sangat bagus ya, di share, mana tahu kawan-kawan kita siapapun yang lihat terinspirasi dan akhirnya dia bisa jualan mie ayam ya. Ini udah mulai kuning ya, kita kasih mericanya. Nanti kalau dia udah mulai rata semua baru kita masukkan merica. Oke, kita kecilkan api. Sepertinya ini sudah mulai kuning. Lalu kita masukkan merica 1, 2, 3, 4 ya bosku. 4 saja cukup kalau menurut saya. Aromanya wangi, itu mulai kuning, apinya kita matikan ya. Kita matikan, kita lihat hasilnya ini. Harus cepat kita ngangkatnya ya, karena ini udah kuning nih, menurut saya sudah masak ya. Karena kalau terlalu lama nanti di dalam dia bisa coklat nanti dia apa. Nah, di sini langsung kita saring ya. Gak usah terlalu lama, kalau lama-lama dia gosong karena dia sudah halus kan. Jadi kena panas saja pun merica itu dia kan mengendap loh di bawah, dia akan masak dengan sendirinya itu merica yang digiling. Usahakan kalau pakai merica yang original langsung, jangan yang sasetan. Nah, sasetan itu kita juga nggak tahu sih, katanya original, tahu-taunya nggak original ya kan. Tapi biar lebih pastinya dengan kualitas kita itu, sebaiknya itu pakailah merica bulat. Nah, nih, saya saring lagi. Jadi saya saring lagi nih pakai yang lebih halusnya. Nah, itu nampak merica itu. Yang putih-putih itu merica itu. Udah masak dia itu. Nggak butuh lama. Kalau lama-lama nanti hitam deh. Ya. Nah, tangkap terus agar bersih itu minyak botolnya. Nanti coba dilihat warnanya kuning bukan, lebih menarik dia. Saya mau coba taruh di mangkok ya. Ini ya bosku, minyak yang tadi bosku mau lihat hasil warnanya kan. Kita taruh di mangkok ini, panas ini bosku. Nah, coba deket kak. Nah, itu ya bosku.
warnanya kuning gitu. Warnanya itu cantik, aromanya wangi, harum. Jadi untuk rahasia minyak botol ini, apa sih rahasianya? Itu tadi rahasianya. Simple, saya nggak pakai, terserah bagi bosku yang atau pemirsa yang lain mau pakai daun-daun, mau pakai serai, mau pakai daun jeruk, yang lain-lain itu tergantung selera sih ya. Tapi kalau saya di sini ingin menimbulkan aroma bawang sama merica saja, jadi itu lebih harum sih. Jadi nanti ini hasil bawang ini tadi, ini yang udah apa tadi, yang digoreng, ini nggak dibuang, tapi ini malah ini resep utama dalam pembuatan mie ayam atau semur ayamnya. Ini dipakai nanti dalam prosesnya ya. Jadi kalau ingin tahu gimana caranya, itu bisa ikutin tutorial saya nanti ya. Kita bertahap. Habis ini saya mau buat kecap asin lagi ya. Nah, ini dia. Bunyinya aja udah kriuk-kriuk gitu kan. Tuh ada mericanya, kita balik kan. Nah, ini udah jadi nih. Inilah inti sebenarnya, atau biang keladi ya. Kalau bisa dibilang biang keladi mie ayam tuh terasa lebih enak gitu loh ya. Banyak sih cara-cara orang buat mie ayam itu. Ada yang main tumis, ada yang langsung aja nggak pakai bawang-bawangnya ada. Cuman kalau saya kenapa pakai ini? Pertama, dia tidak anyir, tidak berbau, tidak berlendir kalau proses saya ini ya. Dan tidak basi gitu loh. Semua akan saya kupas tuntas, gimana nanti cara kalau nggak habis itu cara pemanasan gimana, simpannya kayak mana ya. Jadi semuanya akan kita bahas. Oke bosku, itulah tutorial dari saya cara membuat minyak ayam ya, atau minyak botol yang ada di gerobak-gerobak pedagang minyak ayam ya. Kalau bosku penasaran kan sudah terjawab semuanya ya. Kalau cara saya kayak gini, simple, wangi hasilnya ya, dan rasanya pun sangat top markotop ya, insya Allah. Karena alhamdulillah udah saya buktikan dengan komentar-komentar para pelanggan. Dan bagi bosku yang ingin tahu gimana cara buat kecap asin, jangan lupa saksikan channel saya. Episode berikutnya kita buat gimana sih cara buat kecap asin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.